Kita berjumpa lagi di kesempatan video kali ini, sahabat Ruang Yesus. Senang sekali. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam sorotan video kali ini saya mau menyoroti satu kasus soal kontrak politik antara Pak Anies Baswedan dengan Pak Prabowo Subianto. Salam hormat dari saya, Pak Anies Baswedan dan juga Pak Prabowo. Karena mengenai kasus kontrak politik tersebut diperbincangkan hangat oleh publik, yang sangat menarik sekali karena Pak Anies Baswedan saat ini sudah mendapat tiket untuk menjadi calon presiden 2024 mendatang. Nah, di dalam kerangka bahasan video kali ini, saya mengacu kepada 4 poin pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kenapa sekarang baru dibuka isu soal janji politik Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan? Pertanyaan yang kedua, apakah janji tersebut hanya dikonsumsi secara internal? Pertanyaan yang ketiga, apakah kita ingin calon pemimpin yang seperti apa yang akan mendatang untuk memimpin Indonesia? Pertanyaan yang keempat, apakah ada maksud untuk penjagalan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden mendatang? Saya akan bahas 4 pertanyaan tersebut. Nah, dalam pengamatan saya berdasarkan poin-poin yang saya pikirkan dari pertanyaan tersebut. Jawaban yang pertama yang saya buat, menurut saya itu bukan soal masalah waktu, tetapi janji itu pada intinya harus ditagih kapan saja dan di mana saja. Kedua, maksud sekarang disampaikan Pak Sandi sebagai syarat untuk mengingatkan saja, untuk pemberitahuan, ya. Terlepas dari ada tanggapan-tanggapan miring yang sengaja dibuat orang untuk menyudutkan Pak Sandi. Tapi menurut saya itu hanya sebuah peralihan isu untuk menutupi kebodohan, kedunguan, dan juga kesalahan. Jangan melompat jauh dari akar masalah isu tersebut. Ketiga, seperti seorang sahabat mengingatkan, memberitahukan kalau ada penyimpangan arah atau sikap melawan integritas. Wajar saja menurut saya ketika poin mengenai masalah kontrak politik antara Pak Anies Baswedan dengan Pak Prabowo Subianto. Itu hal yang wajar dan tidak ada masalahnya dengan hal-hal seperti itu. Tetapi terlepas dari apapun itu tanggapan yang dibuat, itu hal yang sangat menarik sekali. Nah, jawaban yang kedua, apakah janji tersebut hanya dikonsumsi secara internal? Di beberapa tanggapan soal masalah kontrak politik antara Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan hanya berlaku secara internal katanya. Yang paling anehnya lagi, Pak Sudirman Said menyebut tidak ada kontrak politik antara Pak Anies Baswedan dengan Pak Prabowo. Nah, menurut saya sepertinya Pak Sudirman Said ini dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan, atau mungkin memang dia tidak tahu. Tetapi hal yang sangat memprihatinkan sekali, kenapa dia sok tahu dan kenapa dia menyampaikan komentar gitu ya. Ini sebuah keprihatinan, ya. Wajar, tapi hal-hal seperti itu tidak wajar kalau misalkan tidak tahu tapi memberikan tanggapan. Di beberapa video Pak Anies Baswedan sudah utarakan tegas soal masalah janji tersebut ketika ditanya oleh Najwa Shihab, dan ada juga di salah satu video ia menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan menjadi lawan politik dari Pak Prabowo Subianto. Ia tidak akan berseberangan atau mencalonkan diri secara bersamaan untuk menjadi lawan dengan Pak Prabowo Subianto. Itu jelas dan sangat tegas. Seolah-olah Pak Anies Baswedan menjaga komitmen
dan sangat menjaga secara integritas. Sangat menakjubkan statement tersebut. Ya, menunjukkan konsistensi, integritas yang teruji. Namun realisasi janji itu justru bertolak belakang. Ya, bertolak belakang sekali. Itu sama seperti menelan kembali ludah sendiri di tanah. Minta maaf nih. Karena sebagai seorang pemimpin yang dipegang, yang dipercayai, itu adalah janji. Bukan apapun. Apalagi sebagai seorang calon presiden mendatang. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Kita ingin calon presiden 2024 mendatang itu seperti apa? Nah, tadi saya singgung soal janji Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan, politik, janji mereka. Ya, dengan sosok Pak Anies yang demikian menurut saya, dalam uraian di atas, apakah kita masih begitu mau memberikan hak pilih kepada Pak Anies Baswedan sebagai presiden kita mendatang? Janji dengan orang yang membesarkannya saja tidak bisa ditepati, apalagi dengan rakyat, kaum awam seperti saya yang bodoh ini. Sungguh sebuah keprihatinan. Lalu bagian yang berikutnya, apakah ada maksud untuk penjagalan Pak Anies Baswedan di dalam pencapresan? Ini hanya isu yang tidak bertanggung jawab. Tidak menjawab masalah sedikit pun. Yang sebenarnya yang dibahas kontrak politik nih. Tapi dibuat seolah Anies dihalangi soal jadi capres. Saya bodoh, tapi tidak rela untuk memberikan hak pilih kepada ciri orang yang demikian. Seorang calon seperti yang tadi saya jelaskan, dipegang dan dipercayai adalah janjinya. Lalu calon pemimpin yang tidak mendapati janji, apa dasarnya untuk kita percayai? Ya, hancur tidaknya bangsa kita itu tergantung kepada hak pilih yang kita tentukan. Hancurnya negara ketika kita percayakan hak pilih kita kepada orang yang tidak berintegritas untuk memimpin bangsa kita. Saya tidak mau panjang lebar dalam tanggapan video kali ini. Saya mau pamit undur diri. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya mohon maaf jika ada buah bahasa yang kurang sopan, kurang santun. Saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.